Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujuaria dari Rumah Sakit Pura Asih. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya akan bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kita langsung ke konsep manusia. Manusia dulu dipandang sebagai kesatuan badan dan jiwa. Dan sekarang manusia sebagai makhluk yang unik yang terdiri dari bio, psikososial, dan spiritual. Manusia juga sebagai makhluk holistik dan sebagai sistem. Kita bahas satu-satu. Manusia sebagai makhluk holistik merupakan makhluk yang utuh atau paduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Unsur biologis tersusun atas sistem organ. Jadi kita itu tersusun atas sistem organ di dalam tubuh kita. Nah, untuk yang psikologisnya mempunyai struktur kepribadian. Manusia sebagai sosial perlu hidup bersama manusia lain. Artinya harus saling berinteraksi, harus saling bersosialisasi. Manusia sebagai spiritual memiliki keyakinan yang dianutnya masing-masing. Manusia sebagai sistem. Manusia terdiri dari beberapa unsur atau sistem yang membentuk suatu totalitas yang terdiri dari sistem adaptif, personal, interpersonal, dan sosial. Kita bahas satu-satu. Sistem adaptif disebabkan setiap individu dapat berubah, setiap individu merespon terhadap perubahan lingkungannya. Untuk sistem personalnya, memiliki proses persepsi dan tumbuh kembang. Sistem interpersonal, setiap manusia berinteraksi dengan yang lain, artinya bersosialisasi. Setiap manusia memiliki peran dalam masyarakat, setiap manusia berkomunikasi terhadap orang lain. Untuk sistem sosialnya, memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dalam lingkungannya. Kita masuk ke konsep kebutuhan dasar manusia. Merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia yaitu penyakit. Satu, penyakit. Adanya penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan baik secara fisiologis maupun psikologis. Karena beberapa fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan lebih besar dari biasanya. Yang kedua, faktor yang berhubungan dengan keluarga. Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga, dan lainnya. Terus faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia yang lainnya adalah konsep diri. Konsep diri manusia memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Konsep diri yang positif memberikan makna dan keutuhan bagi seseorang, dan sedangkan konsep diri yang sehat menghasilkan perasaan yang positif terhadap diri. Orang yang merasa positif tentang dirinya akan mudah berubah, mudah mengenali kebutuhan dan mengembangkan cara hidup yang sehat, sehingga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Terus, faktor yang mempengaruhi kebutuhan dalam manusia adalah tahap perkembangan, karena setiap manusia akan berkembang, maksudnya akan meningkatkan usia. Manusia mengalami perkembangan. Setiap tahap perkembangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda, baik kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial maupun spiritual. Mengingat berbagai fungsi organ tubuh mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda. Berikut pendapat beberapa ahli tentang model kebutuhan dasar manusia.
Menurut Virginia Henderson, dalam Potter and Perry, kebutuhan dasar manusia itu bernapas secara normal, makan dan minum yang cukup, bereliminasi, bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan, tidur dan istirahat, serta memiliki pakaian yang tepat. Mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran yang normal, menjaga kebersihan diri dan penampilan, menghindari bahaya dari lingkungan dan menghindari membahayakan orang lain, serta berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan emosi, kebutuhan, kekhawatiran, dan opini. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, bekerja untuk membaiki kebutuhan hidup, bermain untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi, belajar, menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan normal. Terus um, ada juga ini ada Abraham Maslow. Abraham Maslow yang populer dengan kebutuhan yang membagi kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman dan perlindungan, rasa cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis merupakan merupakan kebutuhan paling dasar. Kebutuhan fisiologis seperti oksigen, cairan, temperatur, eliminasi, tempat tinggal, istirahat, kebutuhan seks. Terus kebutuhan rasa aman dan perlindungan, keduanya. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik, perlindungan atas ancaman terhadap hidup atau tubuh. Misalnya penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan, dan lain-lain. Perlindungan psikologis yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Misalnya di sini kekhawatiran mahasiswa baru karena harus berinteraksi dengan orang lain, ataupun karyawan yang dipindahkan tempat kerjanya ke tempat yang lain. Kebutuhan rasa cinta itu memberi dan menerima cinta dan kasih sayang, mendapatkan kehangatan keluarga, memiliki sahabat, diterima oleh kelompok sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau harga diri. Mencangkup menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dihargai oleh orang lain, kebebasan yang mandiri, prestasi, dikenal dan diakui serta mendapat penghargaan. Manusia membutuhkan penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Bila tidak terpenuhi, seseorang merasa percaya diri dan berguna. Bila tidak terpenuhi, seseorang merasa tidak berdaya dan rendah diri. Kebutuhan dasar yang kelima menurut Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Manusia yang teraktualisasi dirinya memiliki kepribadian multidimensi yang matang dan terus sering mampu mengasumsi dan menyelesaikan tugas dengan banyak, mencapai kepuasan diri, mencapai kepuasan diri dari pekerjaan yang dikerjakan dengan baik, tidak bergantung secara penuh pada opini orang lain. Misalnya mengenai penampilan, kualitas kerja, metode penyelesaian masalahnya. Walaupun mungkin mengalami keraguan dan kegagalan, namun secara umum menghadapi secara realistis. Eh, Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.